Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Segini harga yang diminta United untuk Garnacho. Manchester United dilaporkan siap melego Alejandro Garnacho ke tim lain andai ada tim yang mau membayar 70 juta euro. Mereka memang perlu merapihkan neraca keuangan klub dalam waktu dekat. Dalam beberapa waktu belakangan, pasca kedatangan Ruben Amorim, menit bermain sosok asal Argentina memang tereduksi jauh. Ia gagal mengepak satupun menit dalam 4 laga terakhir di Premier League. Namun ketika tim bersua dengan Arsenal dalam lanjutan babak ketiga FA Cup, ia sudah mulai bermain. Menurut laporan jurnalis Italia, Michele Criscitiello, Napoli memasukkan nama Garnacho sebagai bidikan mereka andai Vichak Kvaratskhelia jadi pergi ke PSG di bursa Januari ini. Laporan mengklaim jika manajer Napoli, Antonio Conte sudah diberikan lampu hijau untuk mengejar pemain asal Argentina itu. Laporan lain dari Corriere dello Sport mengklaim jika United juga siap melepas sang pemain lantaran mereka perlu merapihkan neraca keuangan mereka. Untuk Garnacho, Untied sudah menerapkan harga jual di angka 70 juta euro dan andai mahar tersebut terpenuhi, Setan Merah siap membuka negosiasi dengan tim peminat. Terdekat, United bakal bersua dengan Southampton di Premier League, Jumat 17 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Belum diketahui apakah mantan pemain Atletico Madrid itu bakal dimainkan atau tidak melawan tim yang tengah berjuang di zona merah itu. Marcus Rashford sudah memainkan laga terakhirnya untuk Man United. Marcus Rashford kembali absen dari skuad Manchester United saat menghadapi Arsenal di Piala FA. Situasi ini jelas meningkatkan spekulasi soal masa depan pemain homegrown tersebut. Rashford yang dikabarkan sakit saat United bertandang ke Liverpool pekan lalu, tidak terlihat bersama skuad yang menuju London untuk laga melawan Arsenal. Ketidakhadirannya dalam 2 laga berturut-turut memicu spekulasi, terutama karena agennya telah berbicara dengan klub-klub di Italia dan Spanyol mengenai kemungkinan pindah dari Old Trafford. AC Milan menjadi salah satu klub yang dikabarkan tertarik menjadikan Rashford sebagai pemain kunci mereka hingga akhir musim ini. Minggu 12 Januari 2025 kemarin, MU menyambangi Arsenal di Emirates Stadium dalam duel putaran ketiga Piala FA 2024-2025. Laga berangsung alot, duel 90 menit berakhir dengan skor 1-1. Pemenang lantas ditentukan lewat babak adu penalti dan untungnya, MU berhasil jadi pemenang lewat skor 5-3. Usai laga, Amorim lantas bicara soal spekulasi masa depan Rashford. Ketika ditanya apakah Rashford telah memainkan laga terakhirnya untuk MU, Amorim menjawab dengan diplomatis, saya tidak tahu. Kita lihat saja, ujarnya. Dia adalah pemain Manchester United, kita akan lihat. Dia harus bekerja keras, mewakili klubnya, dan dia mencintai klubnya, tetapi saya harus membuat pilihan. Amorim menekankan bahwa keputusan terkait Rashford akan bergantung pada kebutuhan tim dan seleksi pemain untuk pertandingan berikutnya. MU dijadwalkan menghadapi Southampton dalam lanjutan Liga Inggris pada Kamis mendatang. Dan kini, dengan absennya Rashford dalam 2 laga penting, masa depannya di Manchester United semakin menjadi tanda tanya. Apakah ia akan tetap bertahan di Old Trafford atau memulai petualangan baru di luar negeri? Keputusan tersebut kemungkinan akan bergantung pada hasil evaluasi klub dan peluang yang tersedia di bursa transfer. Hasil drawing babak keempat FA Cup 2024-2025, MU reuni dengan Ruud van Nistelrooy. Hasil undian babak keempat atau 16 besar FA Cup 2024-2025. Pada babak ini, sang juara bertahan Manchester United akan berjumpa Leicester City yang dilatih Ruud van Nistelrooy. Manchester United baru saja berjumpa Arsenal pada babak ketiga di Emirates Stadium, Minggu, 12 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Setan Merah mengalahkan The Gunners via adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Manchester United sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Bruno Fernandes. Namun, Setan Merah harus bermain dengan 10 pemain setelah Diogo Dalot menerima kartu kuning kedua. Arsenal berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Gabriel Magalhaes. Tuan rumah hampir berbalik unggul, tetapi eksekusi penalti Martin Odegaard berhasil digagalkan oleh kiper MU, Altay Bayindir. Pada babak adu penalti, Bayindir tampil luar biasa dengan menggagalkan eksekusi Kai Havertz. Setan Merah akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Hasil ini membuat Manchester United melaju ke babak keempat untuk menghadapi Leicester City di Old Trafford. The Foxes sebelumnya mengalahkan KPR dengan skor 6-2. Bukan cuma Manchester United yang lolos ke babak keempat.
Tercatat ada 17 tim Premier League yang akan bertarung di fase tersebut pada 7 hingga 10 Februari. Liverpool akan berhadapan dengan Plymouth Argyle. Plymouth akan menjamu The Reds di home park setelah menyingkirkan tim Premier League Brentford. Manchester City yang merupakan runner-up musim lalu akan bertemu pemenang antara Leyton Orient dan Derby County. Adapun Tottenham akan berkunjung ke markas Aston Villa. Chelsea akan menghadapi Brighton di Amex Stadium. Sementara Nottingham Forest, yang kini berada di 4 besar, akan ditantang Exeter City. Boom! Transfer pertama Manchester United era Ruben Amorim sudah tiba. Manchester United sedikit lagi menyelesaikan transfer pertama di era Ruben Amorim. Diego Leon, bek asal Paraguay, telah tiba di Manchester untuk menjalani tes medis. Menurut Fabrizio Romano, Man United kemudian akan segera mengumumkan Leon sebagai transfer pertama di era Amorim. Bek kiri 17 tahun itu akan direkrut dari klub Paraguay Cerro Porteño dengan harga 6,8 juta pound, 3,2 juta pound uang muka dengan tambahan bonus bersyarat 3,6 juta pound. Setelah menyelesaikan tes medisnya di Manchester, Leon akan terbang kembali ke Paraguay dan baru bakal bergabung dengan The Red Devils pada Juli 2025. Perekrutan Leon menjadi langkah pertama visi jangka panjang Ineos dan Sir Jim Ratcliffe. Man United sudah sejak beberapa waktu lalu berburu bek kiri baru lantaran cedera yang silih berganti menghantam Luke Shaw dan Tyrell Malacia dalam 18 bulan terakhir. Dalam diri Leon, mereka mendatangkan seorang bek sayap berbakat yang bisa menjadi solusi masalah tersebut di masa depan. Amorim juga dikaitkan dengan beberapa mantan anak asuhnya di Sporting CP, serta bintang Portugal Nuno Mendes yang saat ini berbaju PSG. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.